Iya. Saya pekerja keras, saya push up. Ini mainannya batu ini, batu kali. Tapi harusnya kan kasar nih kulit nih. Tapi alhamdulillah, tuh kelihatan biru uratnya. Coba kepalanya ke depan, Gurunda, kepalanya di depan, kepalanya itu kebayang ya. Kalau menghantam perut si bom, aduh, keluar itu semua isinya itu perut. Serius ini uratnya, kelihatan. Hampir 3 pekan makainya. Jadi laki-laki ataupun pria boleh pakai. Bisa, laki-laki pria bisa. Murah, cuman 230.000. Begitu saudara-saudara. Jadi biarpun kita laki-laki sudah berumur tapi masih mulus lah. Itulah. Ya, nomornya 08121 474 9002. Tuh saya ketik di bawah, tolong di screenshot tuh teman-teman ya. Jangan disebutin lagi, jangan keterusan nyebutin nomor. Ya, Bang Will, kenapa Bang Will Awen? Mau syahadat sekarang? Ya, kan? ada Bang Sugi di sini, ada Bang Suma Gurunda dengan Kian Santang. Halo semuanya, sebelum merayakan Lebaran besok ya. Ya, semoga menjadi malam yang penuh hikmat dan damai. Oke, Gurunda, aku mau bernarasi sedikit ini. Silakan, ehonya diturunkan sedikit, Abang. Noise tapi dia siap. ketinggian, Bang. Ya, bagaimana Bang? Habis. Boleh? Nah, tuh cantik tuh. Iya. Oke. Ya, jadi begini Bang ya, Bang Suma, aku bernarasi sedikit ya. Sebelum oten-oten pada naik, aku juga masih oten sih, tapi oten yang sudah tersadarkan seperti itu. Iya. Ya, jadi begini Bang Suma. Jadi mengimani tanpa berakal sama dengan pepatah mengatakan ibarat coklat rasa tai pun dianggap nikmat Bang. Oh ya, gitu ya. Itu mereka ya boleh dibilang oten-oten, apalagi yang pastor, pendeta-pendeta itu ya. Terus terang aku bilang selis agama mereka itu. Aku juga ini Kristen ya, tapi Kristen yang sudah tidak lagi menuhankan manusia bernonot yang bernama Yesus Kristus, tapi beliau hanyalah utusan atau sama seperti nabi-nabi pada umumnya. Ya. Jadi jangan mau disesatkan ya dengan dogma-dogma dan doktrin-doktrin agama. Ya, kita tahu sendiri ya kan, agama-agama samawi ini kan agama, boleh dikatakan agama-agama baru ya Bang Suma ya, 500 tahun sebelum Masehi. Sebelumnya kan ada agama-agama lagi yang terlebih dahulu sudah hadir, yakni agama Hindu dan agama Buddha sendiri. Ya, dan kita kenal sendiri agama yang tertua itu yang 6.000 tahun sebelum Masehi, boleh dibilang agama Hindu lah ya Bang Suma ya. Jadi begini Bang Suma, bagaimana mungkin konsep ketuhanan yang hadir sebagai manusia harus keluar dari lubang najis selangkangan, dan yang anehnya lagi nonot Tuhan yang bernama Yesus selama hadir di dunia ini. Belum ada ininya biar nggak ini ya, biar nggak jadi delik ya Bang ya. Terima kasih Bang. Beliau Kristen ini. Tapi nggak apa-apa Bang, aku ini kan masih Kristen Bang. Jadi aku bisa mengutarakan statement aku ini. Biarlah mereka yang menghujat aku, nggak apa-apa, aku nggak permasalahkan ya. Aku lanjut Bang ya, Bang Kian Santang. Beliau Kristen ini, Kang? Iya, aku masih Kristen ini Bang Suma ya. Katolik ya Bang ya? Iya, aku masih Katolik. Tapi Katolik, ya. Kalau gitu, Katolik yang gitu sudah meninggalkan Katolik itu sendiri. Bentar Bang Will, kalau gitu saya naikin oten satu lagi ya, monyet satu lagi nih, biar nggak ngantuk ya. Saya naikin monyet dulu nih satu nih. Silakan naik nyet. Mana monyetnya? Nah ini monyet nih. Biar agak seru sedikit. Jadi begini Bang Kian Santang, sebelum monyet-monyet ini berstatement, biar aku selesaikan dulu narasi aku ya. Iya. Yang sempat terputar. Ya. Ya ini tidak dipergunakan
hanya sebagai pajangan semata. Jelas konsep ketuhanan ini rancu dan amburadul. Bagaimana mungkin Tuhan yang sejatinya tidaklah maha adil, karena Tuhan hanya hadir sebagai sosok jenis kelamin laki-laki. Padahal sejatinya konsep ketuhanan itu maha adil. Jadi ini aku utarakan statement habis akarnya Tuhan itu hadir sebagai apa oleh itu ya. Putus-putus bang suaranya bang. Lain. Lanjut. Udah. Ya, bagaimana tanggapan Anda sebagai Oten ya? Kalau Yesus itu keluar dari lubang selangkangan, dan anehnya lagi nonotnya itu tidak dipergunakannya, tapi hanya sebagai pajangan. Coba pakai akal pikiran Anda ya. Apakah pantas masih disebut sebagai Tuhan makhluk seperti itu? Ya kalau bagi saya sih saya maklum, karena kan ajaran Islam ini sepaham dengan golongan Farisi di zaman Yesus. Dia bukan Islam, dia bukan Islam. Karena dia bukan Islam. Dia Kristen dia. Jangan ke Islam dulu. Jangan seberang-seberang dulu bang. Dengar dulu. Aku ini Kristen ini, kita sama-sama Oten ini. Tapi yang membedakan aku dengan abang, sebentar bang, aku ini adalah Oten yang sudah tersadarkan bang. Sedangkan Anda masih menuhankan sosok makhluk yang bernama Yesus sebagai Tuhan, yang keluar dari lubang selangkangan dan bernonot. Seperti itu bang. Silakan. Oke, sudah. Jadi kamu sebagai orang Kristen sudah masuk dalam pemahaman Gurunda, orang-orang izin saya Yahudi balas WA yang pesan seketika dulu ya. Tapi di sini saya masih di atas. Orang-orang sesat di zaman Yesus menolak sebagai anak Allah, dalam pengertian menyamakan dirinya seperti Allah. Jadi pemahaman kamu seperti Farisi sesat di zaman Yesus, dan pemahaman Farisi sesat ini diikuti oleh Islam. Jadi Islam ini golongan Farisi zaman sekarang gitu. Jadi bagaimana mungkin Tuhan mengutus nabi yang sepaham dengan golongan Farisi? Saya tanggapi. Masuk akal tidak? Saya tanggapi karena kamu nuduh Islam sama dengan Farisi. Matius 12 nomor 38, orang Farisi minta tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada orang Farisi selain Anak Manusia bangkit pada hari ketiga. Kok jadinya saya yang kau tuduh sama orang Farisi? Angkatan jahat ini adalah orang Farisi, minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus, sebab Anak Manusia bangkit pada hari ketiga. Inilah tanda untuk angkatan jahat. Gak nyambung, Bunda. Anda sabar dulu. Saya tanya sama Anda. Yang menerima kebangkitan pada hari ketiga orang Farisi. Selain orang Farisi yang percaya kebangkitan hari ketiga siapa? Islam atau Kristen? Udah. Islam atau Kristen? Iya, udah. Islam atau Kristen? Jawab. Islam atau Kristen? Islam atau Kristen? Yang menerima tanda kebangkitan pada hari ketiga, Islam atau Kristen? Dulu. Oke, jawab. Kita bisa. Jawab. Oke, diam dulu. Kita sama baca. Iya, jawab. Silakan. Ya. Yang saya tanya itu tidak sesuai dengan narasi Anda. Narasi saya mengatakan kenapa ajaran Islam ini sepaham dengan golongan Farisi. Orang Farisi percaya. Orang Farisi Yesus sebagai anak Allah. Orang Farisi. Narasi saya dengan narasi kamu nggak nyambung di sini. Orang Farisi itu dengar. Islam ini sepaham dengan golongan Farisi di zaman Yesus. Karena pemahaman mereka menolak Mesias sebagai anak Allah. Islam juga mengikuti jejaknya. Jadi narasi saya bagaimana mungkin Muhammad ini dikatakan Nabi kalau pemahamannya sepaham dengan Yahudi sesat di zaman Yesus. Narasi saya ini seperti ini. Narasi kamu beda, nggak nyambung di sini, bro. Jangan bicara sendiri ya.
Jangan mentang-mentang Anda Kristen yang tidak berakal, Anda ngomong sendiri. Dengarkan saya dengarkan. Jadi pembuktian saya mengatakan Islam itu narasi, Islam itu adalah Farisi zaman sekarang. Pemahamannya sama. Oke, dengarkan saya. Apa? Menurut Yahudi, anak Elohim, anak Tuhan atau anak Allah itu bukan itu yang dibahas, Gurunda. Bukan itu yang dibahas. Menurut Elohim, nggak nyambung. Kalau nggak tertib saya kick ya, woy. Saya belum bicara kok nggak nyambung. Apa sih orang ini? Masalahnya saya belum ngomong. Apa hubungannya dengan pemahaman orang Farisi yang menolak Yesus sebagai Allah? Sekarang saya ingin menjelaskan. Apa? Orang Elohim ketika mengatakan orang Yahudi panik dia. Ketika mereka beranggapan tentang anak Elohim, itu bukan berarti Elohim. Anak Elohim itu artinya hamba yang taat kepada Elohim. Kadrun, dengar dulu. Di dalam Yohanes 30, Yesus mengatakan bahwa dia ini aku dan Bapa adalah satu. Di dalam Yohanes 8 nomor 29, Yohanes 8 nomor 29, aku dan Bapa adalah dua. Dengar dulu orang bicara. Di dalam Yohanes itu dikatakan aku dan Bapa adalah satu, sehingga pada waktu itu Yesus mau dilempari dengan batu. Kenapa Yesus mau di dalam Yohanes 8 nomor 29 Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Gitu loh, dengar dulu. Ketika orang-orang golongan Farisi berkata kepada Yesus, siapakah engkau sehingga engkau menyemahkan dirimu seperti Allah? Jadi orang-orang Farisi di zaman Yesus sudah menolak Yesus ini sebagai Tuhan, dan Islam mengikuti jejaknya. Jadi bagaimana mungkin Tuhan mengutus Nabi yang sepaham dengan Yahudi sesat di masa Yesus? Oke, sekarang saya tanya, hidup kekal itu yang kita bahas, Pak. Hidup kekal menurut Yesus mengenal dirinya sebagai Tuhan. Kok lebar lagi ke hidup kekal? Aneh-aneh kau. Hidup kekal itu menurut Yesus mengenal Yesus sebagai bukan bahas tentang hidup kekal ini, bro. Tentang pemahaman Monyet, kalian. lu bisa tertib gak, Nyet? Bisa tertib gak? Kalau enggak, gua kick lu. Tidak, masalahnya apa yang dia bahas ini loh. Inilah kalau diskusi sama monyet. Ya udah di bawah lu, monyet. Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Sebagai utusan Tuhan. Justru yang sama seperti orang Farisi itu Kristen. Karena tanda-tanda orang Farisi tidak mengenal Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Orang Farisi tidak mau mengenal, tidak mau tahu kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Itu orang Farisi. Dan orang Farisi mau Yesus itu disalibkan, sama seperti Kristen. Orang Farisi diberi tanda sebagai angkatan jahat kebangkitan pada hari ketiga, sama seperti Kristen. Jadi Farisi hari ini Kristen hari ini sama seperti Farisi zaman Yesus. Itu yang betul, jangan kau bolak-balik. Tapi kan Kristen memang katanya tidak berakal, kata teman kita yang murtad. Jadi ya kita maklum. Ya oke Bang, cuma aku begini ya Bang ya, mau memberikan kesaksian aku dulu sedikit sebelum hotel-hotel lain pada naik. Biar tidak disalahartikan bahwa aku ini adalah Muslim yang menyamar ya. Jadi, baik. Oke. Jadi begini ya Bang, izin memberikan kesaksian aku selama di hotel. Ya, sekarang di hotel ya. Hotelnya sudah tersadarkan dalam menuhankan anak orang yang mengenal Yesus itu sebagai Tuhan. Tapi beliau hanyalah utusan sama seperti nabi-nabi lainnya. Oke, aku lanjut ya. Kita sepakat dan setuju ya, lagu-lagu rohani di kekristenan itu banyak yang enak didengar ya Bang Suma ya. Kadang aku tuh
ya ketika mendengarkan ragu rohani di kekristenan itu sendiri, ada kerinduan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang bisa menolong umatnya dalam segala hal. Badai dan rintangan bisa ditepisnya dan berbalik menjadi berkah dan mujizat buat umatnya. Apalagi dia hadirkan sebagai sosok makhluk manusia ya. Tapi ada kerinduan juga yang sangat sampai air mata ini menetes membasahi pipiku ketika mendengarkan lagu-lagu rohani itu sendiri. Bahkan menangis terseduh-seduh dan masuk ke kamar atau mencari tempat sepi hanya buat meneteskan air mata. Hampir semua lagu rohani aku tahu loh dan menghafal liriknya. Tapi itu semua berubah 360 derajat Bang Suma ketika aku mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu sendiri memerdekakan aku bahwa Yesus ini adalah utusan atau hanyalah nabi sama seperti nabi pada umumnya. Ketika melihat VT-nya salah satu anggota API di TikTok ini ya, tidak usah aku sebutkan namanya lah ya. Dan menurut data yang ada di Kolose 4 ayat 11 yang menyatakan Justus itu adalah bagian dari Yesus itu sendiri. Tapi memang nama ini sengaja disamarkan oleh Bible itu sendiri seolah-olah Justus itu adalah teman sekerja Yesus buat kerajaan Allah. Padahal Justus itu adalah anak kandung dari Yesus itu sendiri. Bahkan Yesus juga berpoligami dan mempunyai orang. Lalu itu aku langsung bekerja tuh. Wah, ini kan Tuhan yang selama ini aku sembah ternyata bisa menikah, bahkan juga berpoligami. Sungguh ajaran ini jauh di luar dari konsep Bible itu sendiri dan doktrin gereja yang mengatakan bahwa sosok Yesus ini adalah Tuhan. Nah, mulai disitulah keimanan aku berubah 360 derajat dan tidak lagi menuhankan sosok ini sebagai Tuhan yang sejatinya. Saya kira itu dulu kesaksian aku selama menjadi oten yang tersesat ini Bang Suma, dan syukurlah saat ini aku sudah menemukan kebenaran, maka kebenaran itu sudah memerdekakan aku. Demikian, silakan buat Bang api-api yang lainnya buat menanggapinya. Terima kasih. Iya, Masya Allah. Jadi tinggal selangkah lagi ya saudara kita ini untuk menemukan jati dirinya sebagai pengikut Yesus yang sejati. Karena kata Yesus ada perintah. Setelah Yesus itu ada perintah. Perintah untuk mengikuti seorang penolong lain yang diminta kepada Bapa, yang tertulis dalam Yohanes 14:16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Nah, sekarang sudah ada di persimpangan. Nanti saudara saya insya Allah akan menemukan seorang penolong lain yang dimaksud di sini itu yang mana seorang itu. Itu. Waalaikumsalam. Ya Kak. Oh iya. Senin, dari Senin. Oh. Tukang mau gajian guys. Iya Kak, habis ini 5 menit. Dihitungkan aja dulu Kak. Hitungkan nanti sampaikan saya. Oke, terima kasih. Seperti itu. Jadi Yesus minta akan datangnya seorang penolong lain yang akan memuliakan dirinya dan tidak berkata-kata, sama seperti yang dilakukan oleh orang Kristen. Ketika roh kebenaran, seorang penolong lain ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Dia akan memuliakan aku. Apa yang diucapkannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari dia yang telah mengutus dirinya. Nah, ini yang saudara harus cari, harus belajar terus. Cari siapa seorang penolong ini. Juga diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22, nomor 23. Bukankah di dalam kitab Tauratmu telah dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa. Dan akan terjadi siapa yang tidak mendengarkan ucapan nabi tersebut akan dilenyapkan dari bangsa kita. Nah, cari nabi itu. Siapa nabi yang diutus oleh Tuhan untuk menggaungkan hukum-hukum agar hukum jahiliyah itu dibakar habis sampai hari kiamat. Kalau hukum ini Anda sudah temukan, maka insya Allah Anda akan menemukan jalan yang benar. Saya kira begitu Saudara Will.
kita izinkan kepada saudara yang Kristen yang lain untuk bisa naik ke sini ya, saudara ya. Thank you, tetaplah belajar. Anda sudah berada pada jalan yang benar. Tinggal sedikit lagi pengesahannya. Silakan. Siap Paman. Baik Paman. Ahi, monitor, Ahi Sugi, Ahi. Bentar ya teman-teman. Akang. Iya Guru. Suara saya kedengaran. Ya, saya gaji tuh dulu ya. Untuk Aceh belum ada distributor ya Guruna ya? Belum. Oh belum, baik. Tunggu ya teman-teman. Kang, ambil alih dulu bentar ya Kang. Siap Guruna. Nomor HP-nya ya yang ini ya, saya di ini. Oh bisa. Ini kontak HP-nya. Soalnya nggak kelihatan. Ya buat teman-teman Kristen yang mau diskusi silahkan naik ke atas ya. Mohon maaf barusan saya sambil balas-balas yang pesan skincare. Ayo kita diskusi lagi. Ustaz Sugi udah monitor tad. Ahi Sugi, Pade udah monitor. Alhamdulillah banyak yang pesan ya, banyak yang beli rupanya ya, Masya Allah. Udah transfer ya Kang, kirim alamat. Pade lagi. Aduh si Woy ngapain lu Woy? Syarat untuk jadi distributor. Satu lagi Gerunda, saya mau tanya. Kenapa nama Hawariyun tidak dicatat dalam Al-Quran? Alasannya apa? Dari tadi lu bertanyanya gitu aja. Coba Woy. Iya Woy. Ya udah Woy gini Woy. Sebutkan, tunjukkan datanya ke-12 murid Yesus itu agamanya Kristen. Silakan tunjukkan dulu, baru gua jawab. Ayo tunjukkan. Bahwa 12 murid ya udah lu jawab. Bahwa 12 murid Yesus itu agamanya Kristen. Lu jawab. Ayo mana tunjukkan datanya. Kamu jawab dulu pertanyaan saya. Udah lu jawab. 12 murid itu agamanya apa? Dari pagi sampai udah sore, lu jawab. Ayo jawab. 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 Ayo, 12 murid Yesus itu agamanya apa? Dari pagi sampai sore. Jawab, Nyet. 12 murid itu apa? Gini aja. Apa alasannya? Gini. Udah gini aja. Lu mute dulu bentar, lu diam. Gua ngomong dulu. Gua jawab, lu diam. Apa? Alasannya Ya udah, gua jawab ya. Lu diam ya. Gua jawab nih. Bisa nggak diam lu? Ya udah. Sekarang lu diam, mulut lu buka dikit. Nah, udah. Bagus kan? Keren. Yang WA bentar ya, saya tanggapi bentar. Gitulah kalau diskusi sama monyet kayak gitu. Enak kan? Buka mulutnya sedikit, kasih ludah rohani guys. Nggak ada mode ketawa ini. Kalau jadi tamu. Nah, si Boy ini nggak ada ilmu guys.
Jadi ya mau gak mau saya harus memperlakukan selayaknya binatang kan harus dilakukan seperti itu ya teman-teman ya. Setuju ya teman-teman? Ya kita memperlakukan manusia ya kita memanusiakan manusia. Kalau sama binatang ya mau gak mau kita harus berbuat seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa di tab-tab layar love orange-nya teman-teman diklik. Love orange-nya diklik ya. Diklik love orange-nya biar komalnya itu kelihatan hidup. Tadi saya udah kenyang sebenarnya dari semalam itu nanggapi mereka itu sebenarnya pusing capek ini sebenarnya ya. Pengen bersandar tapi nggak ada yang bisa disandarin. Tapi nggak apa-apa lah, kita semangat terus ya teman-teman. Ayo kita diskusi lagi. Oteng-oteng silakan naik kalau ada yang mau diskusi ya. Naikkan Oten host? Nggak ada, kalau ada pasti dinaikkan. Nggak ada. Akang dari semalam gak tidur. Akang semalam tuh kan tidur maghrib. Habis maghrib tidur tuh. Bangun jam 1 langsung lab. Makanya ini kuat nih. Masih muda ganteng lagi. Pasti kuat lah. Gak kayak Pak Desugi. Mumpung orangnya gak ada guys. Kalau ada langsung teriak dia. Belum ada Oten yang naik, belum ada. Ntar ya saya naikin Oten kalau ada Oten yang naik. Buat teman-teman yang di YouTube Gurunda Juma, Julkipi Pambas Official, Waalaikumsalam warahmatullahi semuanya. Dan di YouTube Panglima Apologet Islam juga, YouTube Akang, Waalaikumsalam. Bibal Berjalan juga, Waalaikumsalam semuanya ya, keren. Kalian gak ada niat untuk ke YouTube kah? Nonton di YouTube gitu sebentar terus geser gitu ya. Biar bantu dakwah kita juga. Masya Allah, syukron Gurunda. Dikasih gaji sama Gurunda, alhamdulillah. Ayo teman-teman Aliteng yang mau diskusi silakan naik. Ayo, enak kok diskusi sama kita mah. Gampang kok. Tinggal bertanya, dijawab, kita balik tanya, jawab. Gampang kok, nggak ada susahnya. Nggak kayak si binatang barusan. Cuma bisa teriak-teriak doang. Nama YouTube-nya apa? Julkipi M. Abbas Official, Panglima Apologet Islam, Bible Berjalan, terus apa lagi ya? Channel apa lagi ya yang ngelepin? Saya nggak tahu nih nama-namanya ya. Pokoknya itu aja teman-teman. Ayo disisir aja tuh channel-channel Muslim. Gak usah minta naik, boy, nggak bakal gua naikin. Ayo teman-teman Aliteng, silakan yang mau diskusi. Jangan kayak binatang-binatang kayak gitu, ya. Binatang melata sih, boy mah. Nggak ini nggak harus apa ya namanya ya. Sebenarnya dia nggak layak berada di dunia debat itu karena congornya itu kayak petasan deredet gitu ya. Kita ngelayani orang itu sama kayak kita ngelayani binatang. Ayo sekali lagi yang mau pesan skincare silahkan di WA ke nomor Akang ya, 081 21 474 9002. Naikin Bang Handi, nggak ada Bang Handi di bawah. Nggak ada Bang Handi di bawah. Bang Handi naik dong, gantian dong. Woi Bang Handi naik dong gantian. Saya sambil ngebalas WA di ini. Siap, Gurunda siap. Jenny ini Kristen nih kayaknya. Bang Handi naik, Bang Handi gantian dong. Woi kerja woi. Berapa Kang nomornya? 081 ya diketik. Sambil saya ketik di bawah.
474 9002. Tuh di bawah tuh, ketik tuh. Ini Yusri Muslim apa Kristen Yusri? Muslim. Bang Yusri Muslim. Ya, silakan, ada yang mau disampaikan Bang atau mau pesan skincare? Waalaikumsalam warahmatullah. Cuma mau bagi tahu Bang Zuma, teruskan berjuang Bang Zuma. Oh, siap. Allahu Akbar, makasih Bang, makasih. Saya mualaf dari Johor Bahru, Malaysia. Nah, Masya Hampir Allah. setiap malam saya tengok live kamu. Allahu Akbar. Abang dengar tak? Dengar tak tadi yang tadi? Untuk murtad jangan pakai akal, tapi untuk mualaf harus wajib pakai akal. Nah, kalau dia murtad wajib hilangkan akal. Satu pertanyaannya, bagaimana Tuhan boleh keluar dari lubang kencingnya manusia? Jangan Ini pakai sangat akal. sekali, Tuhan. Jangan pakai akal. Tidak boleh pakai akal. Iya itu. Jangan. Kalau pakai akal nanti jadi gila beneran. Betul. Masya Allah. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya kemarin dulu Ustaz Firdaus yang menuntun saya. Syahadat. Iya Bang Suma. Berakal berarti pasti berakal. Betul. Karena setiap hari saya mendengar Bang Suma berdakwah, Masya Allah saya pelajari dari bibir, ternyata betul. Ternyata betul Bang Suma. Saya baru-baru pulang dari Toraja ini. Oh dari Toraja Ki? Iya di Rantepao di Oh Pasar Masya Bolu. Allah. Iya. Kapan Ki syahadat? Ada kemarin dulu Ustaz Felix Firdaus yang menuntun saya. Iya. Oh Ustaz Masya Allah. Iya. Berarti Betul itu Pak Suma. Ya selama ini kita Katolik atau Protestan? Mama Katolik, Bapak Protestan. Oh, iya. Asli Toraja le? Iya le. Itu malah perasaan selama latama mau salang. Alhamdulillah perasaan enak, pikiran tenang. Ketika kita angkat takbir, melaksanakan sholat, Masya Allah kayak seperti ada Allah di hati kita. Semangat le, Masya Allah. Iya le. Temo na lao liobela akan de bobok solapekan si sola bayi. Temo le? Iya le. Iya temo. Tapi memang Bang Suma betul-betul Bang Suma ya saya dukung dakwanya sebagaimanapun para sahabat yang hidup di zaman baginda Muhammad SAW berjuang terus walaupun itu orang Quraisy menyampaikan mati dan hidup adalah tangan Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah. Jadi orang murtad itu kata tadi yang kesaksiannya si murtad nggak boleh pakai akal. Orang mu'alaf itu wajib pakai akal. Setuju kita? Betul. Setuju? Setuju. Masya Allah. Subhanallah. Ya, itulah hebatnya kita umat Islam ini. Karena kita diuntungkan. Kada aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mukmin. Kenapa? Karena orang mukmin itu ada orang-orang yang menggunakan akal sehatnya. Masya Allah, betul. Masya Allah. Sebelum mati kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap. Hidup kita beriman kepada Allah, mati beriman kepada Allah. Jangan Masya tinggalkan Allah. itu yang utama Allah. itu. Betul. Ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Keren. Sahabat-sahabat mu'alaf ini keren, Masya Allah. Pada saya Subhanallah. Pada saya hidup di dunia ini hidup miskin susah jadi gelandangan tak apa, yang penting Islam.
mantap Maro. Ya, Allah jamin rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki kita. Makanya ada surah Rahman itu, kami alai rabbikumul kutatiba, kenikmatan apalagi yang kamu dustai dari Tuhanmu. Masya Allah. Itu ajaran dari pondok yang saya dapatkan. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi teman kita ini mu'allaf setelah belajar panjang tentang Islam ya. Masya Allah. Benar ya, Saudara Mona ya. Bang. Iya. Langsung. Jadi tidak seketika nerima langsung, tapi mendengarkan dari kajian orang-orang yang dari pondok, orang-orang yang kemudian debat-debat dan seterusnya. Menangis Pak Bom ini. Nangis. Aduh, pernah saya diundang masuk di komalnya Pak Bombo gitu Mas Suma. Aku bilang seperti kayaknya nih saya mau memulai agama Islam. Kenapa Mona? Aduh, Kristen ini tidak berakal dan tidak ada perintah dari Yesus untuk mengajarkan beribadah dalam gereja di hari Minggu. Cingkar itu tidak ada perintahnya. Itu perintah Paulus. Berdusta itu Paulus. Aku tidak mau. Apa nasanga? Sengke, langsung marah. Iya, langsung marah. Tidak mau saya mati. Tidak mau saya mati masuk dalam neraka. Aduh, baginda Muhammad SAW, janganlah kamu mati sebelum kamu beriman. Tertiga kamu mati, Allah cabutkan nyawamu karena beriman. Masya Allah kalian di jannah. Aduh, iya itu. Masya Allah. Oke, Samune, saudara-saudara saya, mungkin kita izinkan turun, kita naikkan lagi penyembah-penyembah Kristus. Anak-anak Kristus. Betul Pak ya. Aku turun aku turun Pak Suma. Ya, aku turun Pak Suma. Baik. Salam tauhid, satu Tuhan. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Suma. Takbir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Oke, turunkan saya Bang Suma biar saya di bawah aja menyimak. Untuk mendapatkan ilmu lagi dari Bang Suma. Baik, makasih ya Bang, sehat selalu, istiqomah. Ya Bang Zuma, mohon diturunkan ya. Iya Abang. Ya. Bang Yusri sehat selalu abangku ya. Amin ya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada lagi saudara non muslim yang ingin menjelaskan kepada kita ini. Entah apa-apalah penjelasan kalian gak nyambung gak apa-apa. Kami ikhlas mendengarkan, tapi jangan berharap kami jadi bodoh. Kami dengarkan apa alasan Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi. Ya, meskipun kalian tidak akan pernah sanggup menjelaskan jawaban yang benar, kalian menyembunyikan kebenaran, tapi gak apa-apa, anggap saja Anda sedang melucu ya. Anda sedang melucu di kami gitu. Tapi ada yang aneh Gurunda. Ini ada yang nge-WA ke saya 11 orang yang mau pesan skincare, yang udah beli kan tadi 1. Tapi yang anehnya yang 10 ini kenapa cowok semua? Harusnya kan cewek kalau skincare. Oh enggak dong, saya sendiri makin, ini buktinya ini putih. Ya harusnya kan cewek yang paling banyak. Bang Suma itu ini bukan promosi ya, tapi ini fakta. Bang Suma itu pusapnya pakai ini. Ini pusap itu pakai ini. Jadi selain pakai tangan juga pakai ini. Ini fungsinya apa? Untuk menusuk seperti tombak yang menusuk lambungnya Yesus. Ini kalau saya pakai MP dalam ilmu Mamoru, itu bisa pindah giginya orang ini. Wow, itu pindah giginya, juga ginjalnya pindah ke tumit kalau pakai ini. Tapi pakai skincare Bang Suma, putih bersih kan? Putih. Bersih. Itu jadi ya untuk membersihkan diri kita, bukan untuk memutihkan tapi membersihkan gitu. Masker bersihkan itu sikut kalau dibenturin ke giginya si Woy, rontok itu gigi si Woy, rontok saya jamin. Lepas kepala. Iya, sambil promosi dong. Kan skincare usaha kita, bukan usaha orang, usaha kita sendiri kan. Oke. Woi, bagaimana kitabnya Yahudi ada di agamamu? Bagaimana ceritanya? Coba ceritakan kepada saya mau dengar. Silakan. Bang Sumat, kenapa nama Hawariyun nggak dicatat dalam Al-Quran? Alasannya apa? Nggak usah kau urusin itu.
Islam dengan Al-Qur'annya, Al-Qur'an diwahyukan untuk umat Islam, untuk kami. Selesai. Yang kita bahas ini loh. Kenapa ada kitabnya Yahudi di agamamu? Itu dulu. Kenapa ada kitabnya Yahudi di agamamu? Ini dulu. Ketinggian deh, ketinggian. Ini dulu. Kenapa ada kitabnya Yahudi di agamamu? Itu dulu. Silakan. Oke, kalau saya jawab, maka Suma menjawab pertanyaan tadi saya. Saya ulangi, kenapa nama-nama Hawariyun tidak dicatat dalam Al-Quran? Iya, silakan Anda jawab pertanyaan saya. Kenapa kitabnya agama Yahudi? Pertama, karena Yesus Kristus itu Tuhan saya. Dan dia ini saya tidak tanya itu. Yang saya tanya kenapa kitabnya Yahudi ada di agamamu? Itu pertanyaan saya. Kok lari ke Yesus? Yesus itu Tuhan saya. Enggak ada hubungannya. Dia itu orang Yahudi. Tidak ada hubungannya Tuhan Anda Yesus. Tidak ada hubungannya itu Tuhan Anda Yesus. Jawab. Tidak ada hubungannya kitab dengan ketuhanan. Saya tidak sedang bertanya Yesus itu Tuhanmu atau bukan Tuhanmu. Yang saya tanya apa hubungannya? Kenapa bisa kitabnya Yahudi ada di agamamu? Dasarnya itu yang paling utama. Apa? Enggak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya antara Anda menuhankan anak orang atau yang Kristus padang gurun dengan kitabnya orang Yahudi ada di agamamu. Enggak ada hubungannya. Jelaskan kenapa kitabnya Yahudi ada di kitabmu. Saya sudah jawab, sekarang kamu jawab. Nggak ada jawabannya, masa kayak gitu jawabannya? Saya sudah jawab. Kenapa kitabnya Yahudi? Kenapa kitabnya Yahudi ada di agamamu? Karena Tuhanku Yesus. Nggak nyambung. Tuhanmu Yesus itu, Tuhanmu Yesus itu tidak menghadiahkan. Tuhanmu Yesus itu tidak menghadiahkan kitab, tidak menghadiahkan kitab kepada. Tuhanmu Yesus itu tidak menghadiahkan kitab kepada Kristen, Katolik, Roma, Vatikan, enggak. Kamu sendiri yang sibuk menuhankan anak orang. Anak orang tidak pernah mengajarkan agar kau tuhankan dia. Enggak ada itu. Yang saya tanya, kenapa kitabnya Yahudi ada di agamamu? Jawab. Jawab. Karena dasarnya Yesus Kristus itu Tuhanku. Itu yang tidak ada hubungannya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sama seperti ini. Dengar. Di-mute dulu, atau diturunkan dulu kalau dia tidak mau diam. Sama seperti ketika Anda adalah anak buah dari saya. Saya bosmu. Saya punya mobil. Lantas kemudian suatu hari kau ngambil mobil saya, kau jadikan itu mobil pribadimu. Lalu kau ditanya sama orang, kenapa kamu pakai mobilnya? Kenapa kau ambil mobilnya Bang Suma? Kau anggap itu mobilmu? Jawabanmu karena dia bosku. Oh jadi karena dia bosmu kau bebas mencuri barang-barangnya gitu. Karena kau nganggap saya bos. Padahal saya tidak pernah melantik kau sebagai anggota. Tidak pernah kau itu sebagai staf saya. Tidak pernah kau itu lolos menjadi karyawan saya. Kamu yang mengklaim dirimu sendiri. Kau yang mengatakan saya pimpinanmu. Tapi saya tidak pernah mengatakan kau bawahanku. Tiba-tiba kau ambil mobilku. Lantas kau pamer ke orang-orang. Ini mobilku loh. Padahal itu mobil curian. Lantas kau ditanya, apa hakmu menggunakan mobil ini? Ya karena Bang Suma itu bos saya. Padahal saya tidak kenal kamu. Saya tidak kenal kamu. Dan kamu bukan staf saya. Tapi kamu mengambil mobil saya, lalu kau jual ke orang-orang dan mengatakan, lihat lo mobilku, ini lo mobilku, mobilnya bosku Bang Suma. Padahal saya tidak kenal kamu, saya tidak pernah perintahkan kau memakai mobilku, saya tidak anggap kamu itu stafku. Tapi kau mengaku kau bodoh-bodohi orang di luar sana. Kau katakan itu mobil bosmu, maka kau punya hak menggunakan. Padahal saya tidak punya staf atas nama kau. Itu apa namanya? Mencuri dan menipu. Maling, paman. Sudah mengambil barangnya orang, habis itu kok klaim kemana-mana, ini barang gue loh. Itu yang harus kamu jawab.
Hah? Kamu datang ke Indonesia ngaku-ngaku ini kitabku loh. Nah apa legalitasnya Anda mengaku itu kitab Anda itu apa? Cuman mengatakan, ya karena Yesus itu orang Yahudi. Yesus. Karena Yesus ini, ya Yesus. Yang saya tanya kamu, apa hubungannya gitu loh. Hubungannya yang kita cari. Hubungan. Legalitas, validasi, legalitasnya. Pengesahannya, kaitannya, peruntukannya. Emang ada hubungannya? Itu yang harus Anda jelaskan. Naik ke sini kok bahas Hawariun. Sok paten. Ya otaknya cuma separuh. Emang gak ada otak ya? Kalau separuh masih ada, otaknya gak ada sebenarnya si Woi ini. Rocos terus. Malas. Begitu saudara-saudara, ya. Jadi kita minta mereka klarifikasi, tapi jangan membodohi dong. Oh ini karena Yesus nggak ada kayak gitu-gitu. Bukan kita minta itu, bukan. Umat Islam ditanya, kenapa engkau menggunakan kitabnya orang Arab? Nah, kita buktikan. Oh ini kitabnya orang Arab, memang diperuntukkan untuk seluruh manusia. Dalilnya di mana? Al-Quran surah An-Nahl ayat 44, Asy-Syura ayat 52 dan banyak lagi. Al-Quran diwahyukan itu untuk seluruh umat manusia. Banyak dalilnya. Makanya seruannya ya ayuhan nas, ya bani Adam. Itu seruannya. Nah, sedangkan kitabnya orang Yahudi ya bani Israel, ya bani Israel, ya bani Israel. Kalian bukan bani Israel. Sampai-sampai ada yang mengaku kami adalah Israel cangkokan. Iya kan? Bahkan ada yang mengatakan kami lebih anjing dari wanita Kanaan, wanita Samaria yang datang kepada Yesus. Kami adalah Israel rohani. Banyak yang kayak gitu-gitu. Mau sampai kapan? Kita minta validasinya. Jangan Anda menjual suatu produk yang bukan milik Anda. Harus milik Anda dong. Kok hanya mengklaim terjemahan kitabnya agama orang, tapi ternyata bukan Anda yang punya? Kan memilukan dan memalukan. Amit-amit. Amit-amit. Ngaku sok paten, sok cantik, anak Tuhan, orang paling benar. Tapi ternyata kitab yang ditenteng bukan punyanya. Peluka. Aduh, Isa saja itu bukan orang Arab. Kenapa ada di kitab memang Arab? Ia mengatakan orang Arab siapa? Ia mengatakan Isa orang Arab itu siapa? Ada di kitab orang Arab. Iya. Al-Quran menceritakan Nabi Isa alaihissalam itu utusan untuk Bani Israel. Salah enggak? Salah tidak ketika Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa itu untuk Bani Israel? Salah enggak? Sebab Arab dengan Yahudi enggak ada hubungan. Salah tidak ketika Nabi Israel itu diceritakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu diutus untuk Bani Israel? Salah enggak? Malu dong. Sok paten mau juga ikut-ikutan kayak Bang Suma. Ular macam apa kau ini? Saya tanya, ketika Al-Quran mengatakan wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum, apakah itu salah? Apa? Ketika Nabi Isa mengaku mana data sejarah? Saya sudah jawab. Ini berbicara mengenai tema. Saya sudah jawab. Nabi Isa mengaku dia diutus untuk Bani Israel. Al-Quran surah As-Saff. Dia mengatakan aku diutus untuk Bani Israel. Matius 15:24 aku diutus untuk Bani Israel. Lukas 1 nomor 33. Yesus adalah raja selama-lamanya untuk Bani Yakub. Israel ini berhubungan dengan Arab. Yohanes 17, Yohanes 19. Jelas sekali itu untuk Bani Israel. Ini Rasulullahi ilaikum untuk Bani Israel. Aku berdoa untuk Bani Israel bukan untuk dunia. Aku berpesan kepada kedua belas muridku agar mereka jangan ke bangsa lain, tapi datang kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Sema Israel, dengarlah wahai Israel, Tuhan kita itu esa, Tuhan itu Allah, itulah Tuhan kita. Itu data-data yang ada dalam Bibelmu mengatakan Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Sekarang pertanyaan saya, apa kaitannya kitabnya Israel dengan Kristen? Ular macam apa kau ini? Yang saya tanya, jangan di-mute. Yang saya tanya data. Ular macam apa kau ini? Ular macam apa? Orang bicara. Saya tanya,
hubungan kitabnya orang Yahudi dengan agamamu penyembah roh yang ada dalam padang gurun itu apa hubungannya? Makanya saya tanya, apa hubungannya Israel dengan lucu ente, Israel ya Israel, pada mereka diutus beberapa nabi. Terus kenapa Isa ini yang bukan Arab ada namanya di kitab Arab? Kan cuma diterangkan bahwa Nabi Isa itu adalah utusan Tuhan untuk umat Israel. Tapi kan kita tidak mengatakan Nabi Isa itu diutus untuk umat Islam. Kami tidak mengklaim bahwa Nabi Isa itu untuk umat Islam. Isa alaihissalam untuk Bani Israel. Sedangkan ente mengklaim bahkan merampok kitabnya orang, katakan itu untuk kalian. Pertanyaan saya, apa hubungannya kitabnya orang Yahudi dan Kristen? Apa hubungannya? Terus apa hubungannya Arab dengan Israel? Sehingga macam apa kau ini? Ular apa kau ini? Apa hubungannya? Ular apa kau ini? Ular apa kau ini? Ular apa? Kitabnya orang Yahudi menjelaskan tentang Bani Edom. Oke, apa hubungannya kalau kayak gitu? Kitabnya orang Yahudi membahas tentang orang Mesir. Israel dengan Arab. Kitabnya orang Yahudi kemudian membahas Arab. Ini kan membahas seperti itu. Dan Al-Quran kemudian datang menjelaskan sama pulanya seperti penjelasan tentang Torah kepada bangsa-bangsa yang lain. Tetapi Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah untuk seluruh umat manusia. Sedangkan kitabnya orang Yahudi itu hanya untuk orang Yahudi. Pertanyaan saya, apa hubungannya kitabnya Yahudi dengan agama Kristen penyembah anak bayi? Ya, kalau kita ada kaitannya, dasarnya. Apa coba? Nah, terangkan begitu dong. Terangkan kaitannya, silakan. Ya, oke. Seperti yang saya katakan, dasarnya Yesus itu adalah Tuhan saya. Itu yang paling utama. Ular macam apa kau ini? Yang saya tanya, apa dasarnya? Apa dasarnya? Ular macam apa kau ini, kawan? Pertanyaan saya sederhana loh. Pertanyaan saya sederhana. Ketika Anda mengatakan hal seperti itu, kenapa ada Nabi Isa di dalam Al-Quran? Boleh dong saya mengatakan karena itu Nabi saya. Karena itu Nabi saya. Makanya ada di Al-Quran. Tetapi itu bukan yang saya pertanyakan. Bukan oknum, tapi kitab. Yang saya pertanyakan kitab, bukan oknum manusia. Itu berbalik sama kamu. Apa hubungannya Israel dengan Arab? Isa ini hubungannya orang Israel. Hubungan antara Israel dengan Arab itu mereka adalah sepupuan. Mereka orang sepupu. Israel adalah anak Yakub, cucu daripada Nabi Yakub, cucu daripada Nabi Isa, ponaan dari Nabi Ismail. Nabi Ismail memperanakan bangsa Arab. Hubungan Israel dengan bangsa Arab adalah sepupuan. Mereka saudara. Mereka saudara. Mereka anak-anak Abraham. Orang Arab dengan orang Israel, mereka adalah anak-anak Abraham. Paham? Paham. Tapi bukan itu yang sedang kita bahas. Yang kita sedang bahas ini, apa kaitannya? Kenapa bisa ada kitabnya Yahudi masuk ke dalam gereja? Penyembah roh, penyembah makhluk padang gurun. Isa ini berasal dari Ishak, dari Israel. Nah, kenapa? Apa hubungannya Israel ini yang adalah Isa? Ini udah turunin aja, nggak nyambung lagi, nggak nyambung. Mungkin jiwa ini ketagihan dengan ludah saya, Gurunda. Mungkin ketagihan jenis dengan ular ludah saya. apa yang telah melahirkan kau? Udah buang waktu ini. Memang orang Kristen itu wajib bodoh. Orang Kristen itu wajib bodoh. Ya. Bahkan Mungkin orang ketagihan pintar dengan yang ludah tadinya saya Islam begitu masuk ke Kristen pasti bodoh. Pasti bahlul. Orang Kristen itu pasti bodoh, pasti bahlul. Pasti. Kenapa? Kan orang Kristen itu wajib hukumnya mematikan akalnya. Tidak bisa jadi Kristen kalau masih berakal. Nggak bisa. Itu diakui tadi oleh saudara Andreas. Untuk menjadi Kristen harus goblok. Harus tolol. Harus bahlul. Lebih bodoh daripada seekor kera. Wajib. Kalau kera kemudian menyembah kepada kera, wajib. Karena dia tidak berotak. Tapi kalau manusia yang punya otak, punya akal, tidak menggunakan akal dalam beragama, itu lebih monyet daripada monyet. Inilah aku bilang, ular apa yang telah melahirkan kalian ini? Oke. Ahi Sugi monitor. Monitor. Iya, Ahi, waktu kita silakan Ahi, saya
siap-siap untuk ibadah. Oh iya. 30 menit Akhi ya. Silakan. Siap. Silakan Bang Andreas. Silakan Bang, apa yang mau dikomentari Bang? Tadi mau komentari yang Bang Jafet tadi, yang woi-woi yang lu tadi itu, saya mau nanya Bang sebenarnya. Cuman udah turun duluan. Oh, mau nanya sama dia. Yang nanya sama siapa? Sama Woi. Oh, si Woi itu naik ke sini itu dia kangen, dia itu ketagihan dengan ludah saya, makanya naik terus. Iya. Ya udah Bang, apa yang mau disampaikan lagi Bang sama saya Bang? Sama Bang Bible berjalan juga, saya sudah oke lah, saya bisa menerima bahwasanya penjelasan dari abang-abang sekalian tadi itu ya itu menurut versinya abang ya kan. Tapi tadi Bang Woyo itu mau begitu, saya mau nanya beliaunya sebenarnya seperti apa sih tanggapan orang Kristen yang sebenarnya, meskipun saya sendiri kan abang tahu tadi kan saya murtadin gitu. Maksudnya tanggapan orang Kristen mengenai pola pikir saya yang tidak perlu menggunakan akal untuk mengimani bahwasanya Yesus adalah Tuhan, tanggapannya dia seperti apa? Saya tadi mau nanya itu sebenarnya. Ya memang gitu Bang, orang-orang Kristen tuh seperti itu. Untuk bisa jadi Kristen yang kafah, yang totalitas, ya jangan menggunakan akal. Karena kalau menggunakan akal nggak akan betah di Kristen Bang. Makanya orang-orang yang kritis, yang mau menggunakan akalnya, dia banyak yang mualaf. Sementara orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya, yang di Islam, dia jadi Kristen. Itu bedanya Bang. Karena di Islam itu nggak layak orang yang nggak mau menggunakan akalnya, nggak layak. Karena Allah itu memuliakan kita itu berdasarkan akal. Perbedaan manusia dan hewan, ya itu akal saja Bang. Walaqad karramna bani Adam. Kemudian Allah memuliakan kita itu karena kita diberi akal. Kalau manusia tidak menggunakan akalnya, apa bedanya dengan hewan? Gitu loh Bang. Makanya dalam Al-Quran tuh banyak sekali kita itu dituntut untuk menggunakan akal kita. Afala yatawakilun, apa kamu nggak menggunakan akalmu? Afala yatafakarun, apa kamu nggak berpikir? Nah, kita disuruh berpikir, disuruh menggunakan akal. Jadi antara akal dan iman harus seiring sejalan. Akal tanpa iman itu pincang. Iman tanpa akal buta, jadi bodoh. Makanya orang-orang Kristen di abad-abad pertengahan, mereka tuh mengalami zaman kebodohan. Ya, ini sejarah, bukan menghujat. Salah satu contoh ya yang menjadi korban kebodohan Kristen namanya Galileo. Itu dihukum oleh gereja gara-gara apa? Gara-gara ilmu pengetahuan. Menurut Bible pusat tata surya itu adalah bumi. Menurut Galileo pusat tata surya adalah matahari. Nah, yang benar yang mana? Galileo memang pusat tata surya itu matahari. Begitu juga yang diterangkan dalam Al-Quran. Kayaknya pecah, suara Pade kayaknya pecah itu. Iya, ini nggak pakai soundcard saya. Oh, iya. Itu Bang, jadi manusia itu harus menggunakan akalnya. Mengapa Al-Quran mengatakan orang kafir itu lebih rendah daripada makhluk? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi naril jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu lebih rendah daripada serendah-rendahnya makhluk. Kenapa? Kalau hewan itu tidak menggunakan akalnya karena memang dia tidak berakal. Tetapi ketika manusia diberi akal tidak mau menggunakan akalnya, itulah yang namanya serendah-rendahnya makhluk. Begitu Bang. Bunda Nora, tolong dong Bunda Nora WA ke Gurunda jadiin moderator. Saya biar turun dulu gantian. Ada yang mau saya telepon buat distributor. Ya. Kalau udah kasih tahu saya. Nah ini contohnya Kak Nora ini, orang yang menggunakan akalnya, makanya dia hengkang dari Kristen. Hanya orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya yang betah di Kristen. Ketika orang mau menggunakan akalnya tidak akan betah di Kristen. Seperti yang saya contohkan tadi itu. Di dalam kitab Kejadian itu, kalau orang mau menggunakan akalnya tidak akan percaya kitab seperti itu. Bagaimana ada terang sementara matahari belum ada? Bagaimana tumbuh-tumbuhan bisa hidup mataharinya belum ada?
Bagaimana terjadi penguapan di hari kedua sementara mataharinya belum ada? Nah, seperti itu Bang. Berpikirlah Bang. Anda diberi Tuhan. Yahudi juga berkata begitu Bang. Nah ya, di kitabnya Kristen. Ya kan? Yahudi juga di Kejadian itu Yahudi juga mengaku. Nah ya, itu salah apa benar? Sebelumnya itu ada terang. Sebelum ada matahari pun ada terang. Itu benar apa salah itu? Nggak tahu Bang, karena saya nggak pakai akal. Benar. Ingat ya, definisi benar antara pernyataan dan kenyataan itu harus sesuai. Makanya tadi saya kasih contoh, ini rokok, menurut Anda salah. Kenapa? Karena antara pernyataan saya dengan contohnya, dengan kenyataannya itu berbeda. Tapi kalau saya bilang HP, ini HP, itu baru benar. Pernyataan saya dengan kenyataannya sama. Sesuai. Baru dibilang benar. Kalau tidak, ya nggak salah. Makanya bagaimana ada matahari di hari pertama, sementara mataharinya nongol hari keempat. Ingat, di dunia ini tidak bisa terlepas dari hukum aksi reaksi. Ada sebab, ada akibat. Tidak bisa terlepas dari itu. Apakah Tuhan bodoh? Nggak ngerti itu semua, sehingga asal ngomong? Nggak mungkin. Tuhan itu menggunakan akal, tidak mungkin akan dikalahkan dengan akal. Ya, Islam itu melampaui akal tapi tidak bertentangan dengan akal. Itu Islam. Kristen itu bukannya melampaui akal tapi mematikan akal. Itu dia. Betul Bang. Jadi maksudnya dibetulkan pula ini. Enggak, maksudnya begini, saya tidak menggunakan akal, pokoknya saya mengimani bahwasanya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Terserah Tuhan mau ngapain saya. Itu yang saya maksud, tidak menggunakan akal. Kalau dibilang di dalam kitab yang Abang bilang sebutkan tadi di dalam Kejadian, sebelum terang, sebelum matahari ada, kok ada terang, sementara matahari itu diciptakan di hari keempat. Itu kan Alkitab itu mencatat tentang Tuhan, tindakannya Tuhan. Apapun bisa Tuhan lakukan Bang. Nah itu dia Bang, kalau tidak mau menggunakan akalnya. Apapun katanya yang penting imani saja, walaupun itu bertabrakan dengan akal sehat. Islam tidak seperti itu. Islam itu antara firman Tuhan dengan akal itu nyambung. Allah berfirman di dalam Al-Quran, waladzi khalaqas samawati wal ardo wasamsi wal qamar fi falaki yasbahun. Waladzi khalaqas samawati wal ardo. Dialah Allah Tuhan yang menciptakan khalaqas samawat, langit dan bumi, wal ardo wasamsi wal qamar, matahari dan bulan, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Sesuai dengan ilmu pengetahuan. Sesuai. Kristen bagaimana? Sesuai. Jadi bagaimana mungkin kita orang yang berakal ya mau mematikan akal kita untuk mengimani sesuatu. Makanya tadi saya katakan iman tanpa akal itu buta. Jadi bodoh dia. Akal tanpa iman pincang, jadi ateis. Jadi yang betul seperti apa? Antara iman dan akal harus seiring sejalan. Makanya ketika orang percaya penuh dengan Bible di abad-abad pertengahan, mereka mic-nya mati. Gak ada suara. Punya Bang Bible itu hilang suaranya. Iya, Pak D. Bang Zuma pula noise. tes. Gak ada suara tadi ya? Oke. Mati apa saya tadi? Pesan saya. Lanjut Kak Nora. Lanjut aja Pak D, selesaikan. Ya silakan, apa bantahan Anda Bang? Ya tadi kan menurut itu Abang kan harus menggunakan akal, bukan tapi kalau saya kan boleh dong berbeda Bang. Saya boleh nggak masalah. Akal saya karena boleh, saya Bang. yakin dan percaya sepenuhnya hidup saya adalah miliknya Tuhan Yesus. Nah, boleh saja. Ada mau
tidak mau menggunakan akal Anda, boleh Saya saja. sambil dengar-dengar ini Bang ya, kan nggak apa-apa aja. Iya, Jadi, enggak apa-apa, Bang, enggak apa-apa. Jadi gini, Bang, pertanyaan saya. Kalau ada kitab suci yang sesuai dengan akal, kenapa Anda memilih kitab suci yang enggak sesuai dengan akal? Itu pertanyaan saya. Padahal Anda dikaruniai Tuhan itu akal. Kenapa nggak Anda gunakan untuk mencari kebenaran? Seperti yang saya katakan tadi, Bang. Tolak ukur kebenaran bukan iman. Tolak ukur kebenaran adalah akal. Ya, nggak ada lain untuk menilai ini benar ini salah. Tanpa akal nggak bisa, Bang. Makanya kenapa orang gila itu nggak bisa menilai ini benar ini salah? Karena dia akalnya nggak berfungsi. Hewan nggak ngerti ini benar ini salah, kenapa? Karena nggak punya akal. Tapi orang gila itu bahagia loh Bang. Dia senyum-senyum sendiri. Iya, Nggak punya bahagia. pikiran, nggak ada punya akal. Apa tapi Anda nggak mau? berpikir. Apa Anda mau seperti itu? Mau? Saya bahagia menyembah Tuhan Yesus. Iya, tapi dalam keadaan gila mau? Ya. Hilang Bang suaranya. Bang, hilang lagi. Masa hilang? Ada, cuman noise-nya dari Bang Zuma. Bang Zuma noise. Bisa di mute nggak Bang Zuma nih? Mana bisa mute? Host. Bang Zuma. Lagi sholat. Tolong di mute Bang Zuma. Bang Juma lagi sholat, coba di telepon saya HP-nya ini dipakai lab sih. Orang lagi sekolah sholat. aja, Bunda Nora. Di Lagi sekolah sholat aja. masa di telepon ada aja. Enggak. Ya kayak kemarin, bentar deh, saya lagi baru 3 rakaat, gitu kan, baru 2 rakaat. Terus SMS lagi, baru 3 rakaat. Itu pun dijeda. Jadi bagaimana ini ya? Saya mau diskusi dengan orang yang nggak mau menggunakan akal, ini gimana ini? Pusing saya. Ya itu Bang, saya juga karena dibilang waktu itu ada salah seorang pendeta yang di gereja kami udah nggak usah perlu pakai akal, pokoknya beriman bahwa itu Bang, Tuhan Yesus, ciri-ciri Tuhan dan agama, Juru Selamat. Udah terserah Tuhan mau diapakan kita. ciri-ciri agama yang mau membodoh-bodohi orang itu dilarang menggunakan akal. Tetapi agama yang benar adalah agama yang menyuruh orang menggunakan akal. Karena ketika orang mau menggunakan akal, dia akan kritis. Ini benar, ini salah. Kenapa Anda dilarang menggunakan akal? Takut kritis. Karena kalau kau mau kritis terhadap kitabmu, kamu nggak akan betah di Kristus. Nggak akan betah. Coba. Izin Pak De. Ya. Aku kebingungan Bang menghadapi orang yang nggak mau menggunakan akal, kebingungan saya. Dulu dia berakal, sekarang tidak berakal gitu ya. Yang Ya. saya lihat dari apanya. Dulu Islam berapa tahun mengimani agama Islam ya Bang? Kalau boleh tahu, maaf. 32 tahun. 32 tahun. Sekarang umurnya berapa Bang? Bang Andreas? Sekarang sudah 43. 43. Berarti 12 tahun ya? Ya. Harusnya 45, harusnya. Tadi dia bilang murtadnya udah 13 tahun. Iya 13 tahun. Kalau dari 32 ke tambah 13 berarti 45, Pak. Aduh, korupsi 2 tahun, Pak. Gak apa-apa. Udah biarin lah. Itidal itu apa Bang? Gimana Kak? Bang Andre, Gimana? itidal, coba sebutkan itidal. Itidal itu duduk di antara 2 sujud ya. Dua apa itu? Yang kita Sami Allahu liman hamidah pada waktu selesai. Oh iya. Terima kasih Kak sudah diingatkan. Rabbana lakal hamdu. Itu ya. Masa ada duduk di antara 2 sujud, Pak? Enggak ya. Boleh dong Bang, saya lupa diingatkan lagi sama Kak Nora. Oh iya, sorry. Saya Bang, Kan 20 kurang akal tahun. saya, Bang. Saya Bang, 20 tahun Kristen, 21 tahun Islam. Tapi doa Bapak kami, saya masih ingat Bang. Pengakuan Imam Rasul saya masih ingat, 20 tahun loh Bang. Abang saya rasa baru 12 tahun ya. Tapi masa yang mungkin
Mungkin karena saya sering dulu, Bang. tidak menggunakan 30 akal tahun. saya, Kak, makanya saya ya agak tell me. Oh, jadi waktu di Islam tidak menggunakan akal. Bukan, sekarang ini jadi lupa, banyak lupanya. Memang ini Sekarang kan saya terbukti, tidak pernah Bang, ya. menggunakan akal saya. Ini terbukti, Bang. Islam itu tidak cocok untuk orang-orang yang tidak mau menggunakan akal. Itu terbukti. Tetapi apakah mungkin, Bang, kira-kira seandainya nanti suatu saat kita tidak ada yang tahu, saya ditarik kembali, karena sampai sekarang orang tua saya masih Islam kok, Bang. Ya, bagaimana mungkin apanya yang mau dipermasalahkan apa? Ya, apakah mungkin saya bisa kembali ke agama Islam? Kalau Anda nggak mau menggunakan akal, nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Kalau Anda tidak mau menggunakan akal, Anda nggak bisa kembali ke Islam. Kecuali Anda mau menggunakan akalmu, pasti bisa kembali ke Islam. Karena Islam itu agama yang tinggi dan mulia. Kenapa Islam itu agama yang tinggi yang mulia? Karena Islam ini tempatnya orang-orang yang berakal. Kita kenapa menjadi mulia? Karena Allah itu memberi kita akal. Itulah perbedaan kita dengan para ada yang komen, Bang, katanya Kristen aja, imani aja. Iya, saya tetap mengimani. Iya, nggak apa-apa, Bang. Anda selama Anda tidak mau menggunakan akal, Anda akan betah di Kristen. Tapi ketika Anda mau menggunakan akal Anda nggak akan betah di Kristen, Bang. Nggak akan betah. Itu dia, itu pernyataan saya loh. Jadi ini menunjukkan kebenaran Islam. Ketika Anda murtad dan ngaku tidak mau menggunakan akal, ini menunjukkan kebenaran Islam. Kenapa? Karena Islam itu agama yang memanusiakan manusia. Bukan agama yang menghewankan manusia. Apa artinya memanusiakan manusia? Menuntut manusia untuk menggunakan akalnya. Karena ketika manusia mau menggunakan akal, itulah sejatinya manusia. Tapi kalau manusia nggak menggunakan akal, apa bedanya dengan hewan? Monyet punya tangan dari 5, punya kaki jarinya 5, punya kepala seperti kita, punya mata, punya mulut, punya hidung. Ya, secara bentuk nggak ada beda. Apa yang membedakan kita dengan monyet? Akal. Itu, Bang. Iya, Bang. Iya. Jangan ditertawakan, iya terus, Bang. Anda apa? Saya nggak mau mentertawakan Anda, enggak. Justru saya bangga. Anda murtad itu saya seneng. Kenapa? Karena memang Anda nggak cocok di Islam. Islam itu untuk orang-orang yang berakal. Ini bukan saya mengatakan Anda babi ya, maaf, ini hanya perumpamaan saja. Babi, Bang, Anda taruh di taman, itu nggak akan terkesan dengan harumnya bunga, indahnya warna-warni bunga di taman itu nggak terkesan. Dia akan mencari comberan di sekitar taman, karena memang babi tabiatnya di situ. Bukan saya mengumpamakan Anda babi, bukan. Ini perumpamaan saja. Ya, lalat, Bang, nggak akan terpengaruh dengan indahnya wangi-wangian. Nggak pengaruh lalat. Kenapa? Lalat sukanya bangkai, tempat-tempat busuk. Wah, itu tempatnya lalat. Tapi ketika lalat kita taruh di tempat yang indah, nggak terkesan. Gitu. Gurunda udah monitor, Gurunda udah monitor kah? Disambut dulu itu yang baru datang. Oh, ini mah si Kenjo mah, ini mah lalat ini mah. Yatna Muslim apa Kristen? Nah, ini tanya sama Bang Kenjo. Ini juga mengenai pertanyaan Anda tadi, Bang Andreas. Ya, silakan. Bang Lalat Kenjo, silakan. Aduh, noise, wey. Bang Pak D, panggilannya Pak D ya, Bang Weber ya. Pak D, gini Pak D, hidayah itu adalah mutlak hanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Nah, gitu. Jadi seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mau memberi saya hidayah, gitu ya. Seandainya nih, itu kan terserah Tuhan lah, kan gitu aja ya kan, terserah Allah kan. Jadi tadi maksud saya itu siapa tahu nanti kan kita nggak ada yang tahu. Abang juga nggak bisa bilang saya, oh kamu nggak pantas di agama Islam.
Kalau saya seandainya Allah itu memberi saya hidayah, abang juga nggak tahu kan? Betul. Memberi hidayah lagi gitu loh. Betul. Tapi ada syaratnya, Bang. Orang bisa mendapat hidayah itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Berakal. Itu Allah sendiri yang ngasih syarat. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, dalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi Al-Quran itu untuk petunjuk orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Jadi kalau selama Anda tidak mau menggunakan akalnya, mustahil hidayah sampai kepada Anda. Walaupun saya tahu bahwa hidayah itu hanya milik Allah, tapi hidayah itu akan sampai ya kepada orang-orang yang berakal. Orang-orang yang nggak menggunakan akalnya nggak akan sampai hidayah gitu loh, Bang. Ada syaratnya untuk bisa dapat hidayah itu. Apa? Berakal. Orang yang mau menggunakan akalnya. Ini bukan saya mau mempermainkan agama, makanya ini ada yang komen Bang, katanya itu mempermainkan agama. Enggak, saya dari agama Islam karena selangkangan, saya bilang. Dibilang mempermainkan agama itu kalau gini Bang, bentar. Saya bela Anda Bang. Saya bela Anda. Yang komen itu Bang. Iya, saya bela Anda Bang. Yang namanya mempermainkan agama itu masuk Islam, keluar lagi, masuk Islam lagi, keluar lagi, ya itu namanya mempermainkan agama. Saya lihat Anda belum. Tapi kalau Anda murtad, keluar murtad, masuk murtad, itu baru namanya mempermainkan agama. Nah, ini kan berdasarkan keyakinan Anda, ya maaf, karena kebodohan Anda di dalam Islam, sehingga Anda meninggalkan Islam. Itu saja. Karena tidak ada orang yang pinter di Islam, orang yang paham Islam, dia murtad, tidak ada. Makanya Anda nggak akan ketemu ada orang kiai, ulama murtad, nggak akan ketemu Bang. Tapi kalau pendeta, pastor, biarawati, malah banyak. Gitu. Lagi diajari sama Bang Bible ini. Ya nggak apa-apa, kita kan sama-sama belajar. Saya Bang ya, lebih hafal Bible daripada pendeta manapun. Artinya saya membaca Bible. Ini ada bertamu nih saudara saya. Ya, agama Islam kami tetap indah. Ya nggak apa-apa. Kita dialog aja. Saling menasehati. Ya. Saya Bang, ini saya mau menasehati Anda. Saya lebih paham Bible daripada pendeta manapun. Tapi kenapa saya nggak jadi Kristen? Karena saya menggunakan akal. Gitu loh. Saya baca Bible, saya baca Quran, saya bandingkan. Mana yang bisa membawa kedamaian? Orang dibilang damai, itu kalau antara akal dengan apa yang kita imani selaras. Tapi kalau antara yang kita imani dengan akal kita tidak selaras, itu tidak membawa kedamaian. Saya kasih contoh tadi. Bang, kamu harus percaya 4 tambah 4 10. Harus percaya kamu. Kira-kira sakit enggak otak Anda Bang digitukan Bang? Bang, seandainya nih Anda saya paksa nih, kamu harus percaya, harus kamu yakini 4 tambah 4 10. Kalau Tuhan yang nyuruh saya Bang, ya. Tuhan Yesus yang nyuruh saya berserah penuh aja. Oh gitu. Walaupun hati Anda mengatakan itu salah. Ya, saya tidak boleh melawan. Oh, tidak boleh melawan. Nah, inilah, Pak. Ya, itu berarti agama Anda tidak membawa manusia kepada kecerdasan, tidak membawa manusia kepada kepintaran. Berarti agama Anda membawa kamu ke dalam kebodohan. Kalau Anda mempercayai 4 tambah 4 adalah 10, Anda pintar atau bodoh? Ya, saya bodoh. Saya bodoh, ya udah. Gimana coba? Kalau gini gimana coba? Pak De? Ya silakan Mbak Nora yang mualaf nih. Bukan. Saya bingung. Ada orang yang murtad, apalagi dia kalau mengimani agama Islam sudah lumayan, cukup lama loh, 30 tahun. Bayangkan 30 tahun. Saya aja yang masih mengimani Islam 20 tahun aja masih belajar gitu loh. Cuman begini Bang Andreas ya.
Memang betul yang dikatakan Pak D itu semua. Memang harus menggunakan akal. Di dalam Kristen itu kita tidak bisa menggunakan akal. Akal itu memang sangat dimatikan. Kenapa? Apa mungkin Tuhan yang memiliki sifat kemahaan tiba-tiba dia menjadi manusia, dia masih bisa digelari menjadi Tuhan? Buat saya yakin. Bang Andreas di mute dulu. Iya. Karena suara noise juga. Enzo, kalau kau nggak bisa apa turun aja. Kalau moderator, kita di sini nggak butuh orang noise. Bisa komentar nggak? Bisa komentar nggak? Saya mau lagi, komentar saya ini. barusan, Cuman kan orang lagi ngomong. saya barusan ngomong, kamu naik. Akang monitor nggak? Bisa nggak? Aduh. Akang. Nah, tadi abang siapa tadi? Bibel berjalan. Katanya Akang. orang yang Akang. katanya orang berakal. Kalau di luar orang yang bukan Islam yang nggak berakal ya maksudnya begitu ya. Gimana itu cerita? Moderator mana sih? Standby lah moderator. Itu loh. Jadi begini Bang Andreas, ya. Memang di dalam kekristenan kita harus matikan akal. Saya mengimani Yesus itu Tuhan. Tuhan dan juru selamat saya. Tapi ya memang akal tidak bisa difungsikan ketika manusia yang dilahirkan oleh Bunda Maria ini memiliki gelar Tuhan. Sementara Tuhan itu tidak mungkin mati. Yesus mati. Oh, Nora dia bangkit lagi. Apa mungkin Tuhan itu harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan? Roma 14 nomor 9. Apakah Yesus itu memiliki sifat kemahaan? Tidak. Ketika dia merubah air menjadi anggur, apakah dia bisa menciptakan air? Tidak bisa. Nggak bisa. Ketika dia ya bisa menenangkan badai, apakah pada waktu dia disalibkan, angin itu bisa menolong dia? Nggak bisa juga. Ketika katanya dia memberi makan 4.000, 5.000 orang, sebegitu banyak yang mengikuti dia, ketika dia disalibkan, apakah mungkin di antara 4.000, 5.000 orang ini tidak ada yang menonton dia? Tidak mungkin tidak ada. Pasti ada. Kenapa dia nggak diselamatkan? Nah ini logika. Logika aja. Oh, Nora itu kemanusiaannya. Nah, secara logika kemanusiaannya saya terima. Karena kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi sifat ketuhanan dia mana? Oh, dia membangkitkan orang mati. Loh, sebelum dia ada, Elias sudah ada. Oh, dia berjalan di atas air. Oh, dia itu bisa merubah air menjadi anggur. Oh, dia bisa menyembuhkan. Zaman sekarang aja sudah ada teknologi-teknologi canggih. Kan begitu. Kalau dia dijadikan Tuhan hanya karena mukjizat, saya akan mengatakan lebih hebat mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa. Bayangkan, lautan dari ujung ke ujung dibelah oleh Nabi Musa atas izin Allah. Hanya untuk membebaskan Bani Israel. Lebih hebat Nabi Musa. Bayangkan lautan yang dibelahnya. Nah ini, kalau Abang Andreas ini adalah seorang murtad, ya, dia dari Islam, 30 tahun Islam. Coba dong difikirkan dulu ya kan. Apa mungkin ketika Tuhan menciptakan Bunda Maria, Allah menciptakan manusia, Allah juga membuat manusia melahirkan Tuhan. Nah, kalau Abang mengatakan saya 30 tahun mengimani agama Islam, kayaknya saya ragu deh. Ragu. Saya beragama Islam itu dari mulai lahir. Saya juga dibimbing belajar mengaji, juga diajari sholat oleh orang tua saya. Jadi kalau saya begini Bang, seorang murtad, sebentar bang, seorang murtad tidak pernah menemukan kebenaran. Seorang Islam tidak akan dia murtad hanya karena menemukan kebenaran. Tidak akan. Itu ada yang komen Kak, itu ke saya murtad gara-gara Bang, jangan baca komen katanya. Bang, apa gak usah baper dengan komen Bang. Fokus saja. Iya, gak usah baper dengan komen Bang. Ada juga kok komen dari Kristen yang menghina saya tidak begitu baper kok. Tapi dia yang salah Bunda Nora. Tadi dia berstatement bahwa dia itu satu guru MTQ. Dia itu murtad gara-gara nikah, kawin. Salah dia sendiri kalau teman-teman yang di bawah komennya seperti itu. Ya. Dia hafal Yasin. Pas saya tes dia nggak hafal, Yasin nggak tahu. Ini salah dia sendiri. Lanjut Bunda Nora. Ya, jadi biarin netizen berpendapat seperti itu, biarin. Itu hak mereka. Jadi
Itu maksud saya, Abang. Abang seorang guru lah yang mengajar di MTQ kan begitu. Terus Abang ya sebenarnya 30 tahun loh. Saya sudah angkat jempol bagi orang yang 30 tahun tiba-tiba menemukan kebenaran di dalam Kristen itu bullshit, Bang. Di dalam Kristen tidak ada yang namanya kebenaran. Satu contoh saja, Abang. Maaf ya, Abang ya. Abang tahu di dalam surat An-Nisa ayat 23 apa dikatakan? Diharamkan bagi kamu mengawini ibu-ibumu, saudara sepersusuanmu. Terus dikatakan kepada baginda Rasulullah untuk memberitahukan kepada perempuan-perempuan untuk menutup auratnya, menjulurkan hijabnya sampai menutup dadanya. Nah, sekarang saya bertanya, Bang, ada keajaran di dalam Kristen seperti itu? No. Kalau saya katakan begini, ada yang viral di Manado sana, seorang anak mengawini ibu kandungnya sendiri. Apakah dia dosa? Tidak. Karena apa? Ya karena memang tidak ada ajaran, aturan, larangan. Islam menjawab semua. Al-Quran itu menjawab semua. Bagaimana soal hukum warisan? Diatur. Bagaimana ketika perempuan diceraikan itu masa iddahnya bagaimana? Diatur. Bagaimana kalau suami selama 3 bulan berturut-turut tidak menafkahi istrinya? Diatur. Semua diatur. Terus bagaimana ketika istri kamu dalam keadaan haid? Apakah boleh kamu menjimaknya? Diatur, tidak boleh. Terus bagaimana ketika menggauli istri? Dari mana saja kamu datangi istrimu? Karena istrimu adalah ladangmu. Tapi jangan dari yang satu lubang itu. Diatur. Terus bagaimana harta kami ini? Apakah ketika kami bersedekah itu kami dapat pahala? Dapat. Apakah di dalam Kristen ada? No. Makanya kalau dikatakan Islam masuk Kristen hanya menemukan kebenaran, omong kosong. Bagaimana mungkin dia mengatakan di dalam agamanya yang sekarang ini, ya, dia meninggalkan ajaran agama yang benar, yang ada aturan larangannya, terus dia pindah hanya kepada agama yang tidak ada larangan sama sekali. Di mana kebenarannya? Manusia aja diatur oleh undang-undang. Semua diatur, apalagi agama. Harus diatur semua. Mulai dari kita tidur sampai kita bangun. Mulai dari kita bangun sampai kita tidur lagi. Diatur. Lah, Kristen. Mau gereja tidak terserah. Istrimu dalam keadaan haid pun juga kau bisa gauli. Gak ada larangan. Kau menikahi ibumu, mengawini ibumu. Gak ada larangan. Bebas. Jadi bagaimana mungkin seorang murtadin mengatakan dia masuk ke dalam Kristen karena menemukan kebenaran? No. Kalau dia katakan, Yesus saya tetap akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingat, yang mati 3 hari dikutuk, apakah betul itu Yesus? Karena tidak mungkin Tuhan mengaruniakan anaknya, ya, mengaruniakan itu artinya apa? Memberkahi anak itu, memberkahi utusannya, memuliakan utusannya. Terus dikatakan di dalam Keluaran berapa itu? Terkutuklah yang digantung di kayu salib. Siapa yang mengutuk? Itu Elohim. Ulangan 21. Ulangan 21:22 ya? 21:22. Ya, 21:22-23. Tidak mungkin Nabi Rasul yang dimuliakan oleh Tuhan, dia utus itu untuk bangsanya, untuk umatnya, dia kutuk. Logika kita aja lah, Bang Andreas. Makanya kalau dikatakan Pak D, Kristen harus matikan akal. Kalau dia bangkitkan, dia gunakan fungsi akalnya, dia tidak akan menyembah manusia yang menjadi Tuhan. Silakan disapa tamu yang baru masuk. Halo Bang Jo, kembar. Ya, Pak. Ya, Bang. Ahi Zuma, noise. Halo, Ahi Zuma, assalamualaikum. Halo, Bu. Ahi. Enggak, dia nggak monitor itu Bang. Itu karena Pak D karena pakai sound card. Ya kan? Iya. Jadi enggak. Ya silakan apa Bang Jo? Islam Kristen Bang Jo? Ya, Kristen. Oh Kristen. Saya Silakan, mohon Bang, kalau bisa duduk Bang. Kita live kan di YouTube. Kita harus pakai adab ketika kita ngomong, jangan ada tidur. Ibu kan tadi ngomong gitu ya kan? Ya. Coba tunjukkan dalilnya, Bu.
Dalil yang bagian mana? Bunda Nora, Akang turun dulu. Bunda udah moderator itu. Coba dicek. Iya, dalilnya lah. Udah. Enggak, masih di mute. Enggak, Bunda Nora udah moderator itu. Enggak, belum. Belum. Ya, silakan Bang Jo. Yang mana mau ditanya? Soal? Dalil yang mana? Mengawini ibu. Ya itu pun nggak apa-apa lah. Oke. Nanti Abang tunjukkan data sama saya juga ya. Kita compare Bang. Jangan saya sendiri Bang. Iya. Oke, saya bacakan surat An-Nisa ayat 23. Enggak, maksudku yang di apa? Yang di Bible. Loh. Yang di Bible nggak ada larangan, Bang. Apanya nggak ada larangan di Bible? Menikahi ibu kandung. Saya bacakan ini Bang. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan. Ini panjang dan seterusnya. Satu saja. Ada nggak larangan kalian menikahi ibu kalian? Tunjukkan datanya. Ada. Di mana Bang? Saya nggak hafal ayatnya, tetapi karena kan saya hanya pendengar dari pendeta saja. Itu ayat Alkitab juga disampaikan. Jadi bilangnya begini, bahasanya seperti ini. Bang Jo pasti ingat. Nanti gini, bahasanya jangan kamu singkapkan aurat ibumu. Itu bahasanya kalau nggak salah. Imamat 18 Bang. Sekarang kalau Abang mengikuti pernyataan di dalam imamat, kenapa larangan memakan B2 di dalam imamat 11 itu kenapa nggak kalian patuhi? Saya nggak makan B2 Kak. Iya. Bukan, yang Kristen Bang. Kau nggak makan B2, oke. Advent pun juga nggak makan. Itu yang nggak ngerti agama. Itu yang nggak ngerti agama ya. Berarti mayoritas Kristen nggak ngerti agama. Karena mayoritas Kristen pemakan babi. Advent nggak makan babi kan? Dia Kristen. Mayoritas Kristen kan Nora itu pemakan babi. Mau sekte apapun dia. Ya kan? Mau Katolik, mau Protestan, mau AKBP, mau apapun makan babi. Berarti mayoritas Kristen nggak paham agama maksudmu Bang? Tapi onta juga nggak boleh Bang. Itu untuk Yahudi Bang. Haram, Baca datanya. Abang Islam apa Kristen sebenarnya sih? Abang udah tahu larangan itu, hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Sejak kapan Al-Quran melarang untuk makan unta Bang? Aku heran. Abang ini 30 tahun seorang Islam dulu, tapi abang nggak tahu bahwa unta itu hanya diperkhususkan untuk larangan kepada Bani Israel. Jangan-jangan abang nipu saya. Kami kan Kristen kami Israel rohani Kak. Oh abang Israel rohani berarti abang Yahudi pesek dong kalau kayak gitu Bang. Bang Jo, boleh nggak saya tanya sama Bang Jo? Yahudi pesek ya Bang ya. Bang Jo bagaimana nanti ya? Boleh Bang. Bang Jo begini, saya tidak menggunakan akal pikiran saya sepenuhnya. Saya cukup percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat saya. Saya serahkan semua hidup saya kepada Tuhan. Terserah Tuhan Yesus. Gimana menurut abang? Ya bagus Bang. Memang ajaran Kristen itu kita serahkan semua kepada Bapa ya Yesus Kristus. Enggak Bang, bentar Bang, enggak kan orang. Maksud Bang Andreas itu boleh enggak percaya Kristen tapi membuang akal, itu intinya. Menurut dia sih. Menurut dia. Bang Jo, begini Bang Jo. Saya percaya sepenuhnya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Menurut abang saya gila nggak? Bukan, jangan gitu Bang. Tanpa menggunakan akal gitu dong. Ya, tanpa menggunakan akal. Menurut abang saya gila nggak? Enggak. Hanya orang Kristen Bang yang bilang itu tidak gila. Karena kami mengimani Tuhan Yesus. Orang-orang gila tidak akan mengaku gila Bang. Orang gila itu nggak akan mengaku gila. Karena dan kami bangga, dan saya bangga saya dibilang enggak, intinya gini Bang, sesama orang gila nggak mungkin menggila-gilakan Bang. Nggak mungkin.
Nggak Iya, mungkin. karena kami kan suka senyum-senyum sendiri. Iya, makanya sesama orang gila nggak mungkin menggila-gilakan, Bang. Ciri-ciri orang gila itu tidak menggunakan akal. Itu ciri-cirinya. Ya kan? Nah, sementara Anda kan semua saya serahkan kepada Yesus. Tapi faktanya Yesus akan mengusir Anda. Gimana kalau ada ayat seperti itu? Terserah Tuhan, terserah Yesus, Bang. Yesus akan mengusirmu, tidak mengenalmu. Anda capek-capek menyembah Yesus. Tapi Yesus tidak kenal kau, akan mengusir kau. Dalam Matius 7 ayat 22-23. Betul, Pada hari itu terakhir terserah. nanti. Bentar Bang, bentar. Boleh bertanya nggak? Bentar Bang, saya belum selesai. Pada hari terakhir nanti, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu? Ya, kata Yesus, pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak mengenalmu. Nyah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Yang diusir siapa di situ? Yang diusir umat Kristen yang tersesat. Ada juga di situ dikatakan tersesat, Bang. Tidak ada di situ. Mana di situ dikatakan umat Kristen tersesat? Itu seperti ini. Kalau menurut saya seperti ini. Itu disampaikan kepada umat-umat Kristen yang tersesat. Artinya apa? Salah satunya tadi yang Abang sebutkan. Jadi aku sudah ciri-ciri Kristen ini, aku sudah Kristen, jadi bebas berbuat dosa. Itu namanya Kristen berarti tersesat. ciri-ciri Kristen tersesat itu mengatakan Yesus Tuhan, mengadakan mujizat atas nama Yesus, menyembuhkan orang tapi atas tetap nama Yesus. melakukan dosa. Tidak ada dosa apa? Di situ nggak dikatakan begitu. Gimana Ya, tetap dalam jangan tetap nambah, Bang. mabuk-mabukan, tetap main perempuan, itu namanya Anda orang nambah-nambah, Kristen, Anda tapi dia nambah-nambah, Bang. Anda nambah-nambah ayat itu. Padahal di kitab Anda, siapa yang menambahi ayat di dalam kitab ini akan ditambah dosanya. Barang siapa yang mengurangi akan ditambah dosanya. Gimana ini Anda berani nambah-nambah? Di situ nggak berbicara itu. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu pula? Pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak mengenalmu. Nyah kau daripada ku, hai para pembuat kejahatan. Kenapa bukan orang Islam yang diusir? Padahal kami nggak menanyakan Yesus. Kalau itu tadi Yesus, para pembuat kejahatan, orang yang membuat yang berbuat jahat siapa? Para pembuat orang kejahatan Kristen yang berbuat jahat. Kembali ke ayat 22-nya, Bang. Yang berbuat jahat di mata Tuhan itu adalah orang Kristen, ngaku dia Kristen, percaya dia kepada Yesus, tapi itu masih ayat namanya. perbuatan dosa. Kau itu nambah-nambah, Bang. Kau nambah-nambah di situ. Di situ nggak seperti itu. Kan ada dibuat berbuat kejahatan, yang berbuat kejahatan. Siapa bukan yang dikatakan pembuat kejahatan, Bang? Siapa yang dikatakan pembuat kejahatan? Orang yang memanggil Yesus Tuhan. Ayat sebelumnya, jangan ditambah-tambah. Saya aja nggak berani nambah-nambah kok. Ada orang Kristen berani nambah-nambah. Kau yang berbuat jahat sambil pegang botol pun dia dalam ngawur gimana? Orang kayak pinter-pinter aja. Ngawur gimana? Iya, kau pinter apa kau? Kau bilang di luar Islam nggak berakal. Oke. Kau berakal. Open cam debat dengan benar-benar. Pade. Open cam debat dengan saya tanpa buka pinter mana? Pade, bentar dengerin nih. Nggak boleh bantah orang. Nah, aman. Gak mau pusing saya. Udah kurang tidur, pusing lagi dengerin. Yang paling hebat suruh sini debat dengan saya tanpa buka Bible, tapi harus bisa merujuk ayat-ayat Bible. Lengkap seperti saya. Ada yang berani? Harus buka Bible lah. Kalau nggak buka nanti nggak lengkap gimana? Nah, saya tanpa buka Bible bisa lengkap. Gimana? Itu ada nggak lengkap? Bang Jo, nggak apa-apa kan? Saya gila kan, Bang? Gila karena Tuhan Yesus, Bang. Gak apa-apa, walaupun Anda akan diusir nanti, Bang. Gak apa-apa, karena memang yang nyembah Yesus itu orang gila. Anda baca di dalam Markus 5 ayat 6 tuh. Ada orang yang kerasukan setan, dia tinggal di kuburan, telanjang nyembah Yesus di situ. Bacalah. Coba Markus 5 itu, Anda baca tuh. Boleh saya bertanya? Silakan. Enggak, tapi gak masalah dia disebut gila, Tuhannya aja kan dituduh gila, Pade. Betul. Markus 3 ayat 21. Boleh saya bertanya? Ya. Kenapa Muhammad nikahin umur di bawah umur? Di bawah umur berapa? 6 tahun. 6 apa 7 itu? Bang,
di dalam bangsa Arab dan Yahudi, ya, termasuk Ishak menikahi Rebeka umur 3 tahun, Bang. Ishak dan Rebeka menikah itu umur 3 tahun, Ishak umur 40. Nah sekarang apakah ada di Kristen batasan umur? Umur berapa yang boleh dinikahi? Berapa batasannya? Gimana? Di dalam Kristen berapa batasan umur wanita untuk bisa dinikahi? Dewasa lah. Loh, mana ayatnya? Mana ayatnya? Ayatnya, bentar. Kalau di Islam batasan wanita bisa dinikahi itu haid. Enggak ayat ini, ambil enggak? Silakan. Berapa umur wanita yang bisa dinikahi di dalam Bible? Di Islam batasan umur ya wanita bisa dinikahi itu adalah haid. Dewasa, balik. Ya, Nabi menikahi. Dengar dulu Bang. Misalnya, abang punya anak, misalnya lah perempuan, dinikahin umur 6 tahun, abang senang nggak? Kalau yang menikahi raja, orang terpandang, apa salahnya? Oh, berarti raja. Lah, itu orang mulia. Siapa yang tidak ingin memiliki bibit dari orang yang mulia? Gini Bang, saya terangkan ya. Memang itu hadisnya masih diragukan gitu ya. Karena yang meriwayatkan itu dalam keadaan pikun dia. Ya. Al-Quran kok diragu? Bukan Al-Quran, mana Al-Quran? Ayat apa Al-Quran yang menerangkan itu? Bukan Al-Quran. Bukan Al-Quran. Jadi gini Bang, anak-anak Abu Bakar, ya ini saya terangkan nih. Anak-anak Abu Bakar itu lahir sebelum kenabian, masa jahiliyah. Itu anak-anak Abu Bakar. Sebelum Nabi menjadi Nabi umur 40 tahun, anak Abu Bakar itu sudah lahir. Termasuk Aisyah. Kemudian jenjang antara Nabi Muhammad menjadi Nabi sampai hijrah ke Madinah, itu ada tenggang waktu 13 tahun. Ya, 13 tahun jenjang waktunya. Aisyah dan Rasulullah menikah itu di Madinah setelah perang Badar. Perang Badar terjadi itu 2 tahun setelah di Madinah. Berarti kalau Aisyah lahir setahun sebelum Nabi menjadi Nabi, berarti Aisyah dinikahi itu antara umur 17. Karena pada waktu perang Aisyah itu sudah ikut. Syarat untuk perang itu umur 15 tahun. Ya, itu sejarah. Gak ada sejarah mengatakan Abu Bakar itu punya anak Aisyah setelah Nabi Muhammad jadi Nabi. Gak ada. Anak-anak Abu Bakar lahir sebelum Nabi Muhammad menjadi Nabi. Nah, setelah Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi, itu ada masa sekitar 13 tahun di Mekah. Setelah 13 tahun barulah hijrah ke Madinah. Setelah 2 tahun terjadi perang Badar. Itu saja udah menunjukkan udah 15 tahun itu. Tapi apapun itu, seandainya Nabi pun meminang Aisyah umur 6 tahun dan menikahi Aisyah umur 6 tahun lalu kumpul serumah umur 9 tahun, itu nggak salah menurut pandangan Islam. Kenapa? Karena batasan di dalam Islam untuk bisa dinikahi dia haid. Wanita 9 tahun sudah haid, betul nggak Kak Nora? Itu batasan di Kristen. Umur 1 hari boleh dinikah karena nggak ada batasan di situ. Ayo, apa batasan di Kristen? Mana ayatnya? Tadi kok kabur dia? Menunjukin ayat batasan boleh dinikahi. Mana? Orang Yahudi 3 tahun 1 hari bisa dinikahi. Contohnya siapa? Ishak dan Rebeka. Tuh. Lagian begitu Pak De. Sebentar ini Bang sudah Andreas. ada Sebentar. kitab saya ini. Kanora itu yang disampaikan. Bang Andreas, Bang Andreas itu yang mana itu? Bang Andreas, sebentar sedikit. Bang Andreas, sebentar. Lagian begini Pak De ya. Ada tuh pamannya Nabi yang kalau kita kategorikan dia tuh jahat lah ya. Karena waktu itu dia ingin membunuh Nabi. Abu Lahab dengan Abu Jahal. Itu tidak pernah mempermasalahkan pernikahan baginda Rasulullah.
Karena pada waktu itu mereka tahu Siti Aisyah sebelum pun dilamar oleh baginda Rasulullah, itu sudah ada yang lamar beliau. Betul nggak? Betul. Nah, itu menunjukkan bahwa apa? Di Jazirah Arab pada waktu itu sudah tahu bahwa Siti Aisyah pada waktu itu sudah memang akil balik. Gitu loh. Ya, kalau baca hadis itu jangan dipotong-potong. Nanti nggak enak gitu. Lanjut Bang Andreas. Kalau saya nggak mau membahas yang ke sana, Kak. Karena orang tua saya masih Islam, keluarga saya masih Islam. Nanti kena kualat juga saya. Saya bahas Bible aja. Jadi gini, jangankan 1400 tahun yang lalu. Tahun 80, 70, 80 di Indonesia itu masih biasa menikahkan anak baru lulus. Bahkan belum lulus SD udah nikah banyak loh. Betul enggak? Bang, betul enggak? Hah? Mama saya nikah umur 9 tahun. Apa yang salah? Nah, kalau ingin tahu lagi ya, menurut Ensiklopedia Katolik, Maria umur 12 tahun ketika dinikahi Yusuf. Umur Yusuf berapa? 90 tahun. Apa kau? Hah? Di ayat mana itu, Bang? Di Ensiklopedia Katolik, Bang. Oh, saya nggak Katolik, Bang. Saya Protestan. Ya, ini sumber dari kekristenan sendiri, dari Katolik. Ya, di Ensiklopedia Katolik, Maria umur 12 tahun ketika dinikahi Yusuf. Yusuf umurnya 90 tahun. Nah, itu orangnya udah nggak ada. Apalagi yang mau ditanyakan, Bang? Lanjut. Yang Abang bilang tadi, yang Ribka itu ayat berapa itu? Ayat apa itu, Bang? Itu berdasarkan tafsir Rasak, orang Yahudi, Bang. Ya, itu berdasarkan tafsir Rasak ketika mengomentari tentang pernikahan Ishak itu di dalam kitab Kejadian dari 22, 23, 24, 25 lah, di antara itulah. Ya. Tetapi Bang, karena gini Bang, kalau pendeta-pendeta mengajar kami, tidak ada itu mengajari. Iya, pendetamu nggak ngerti Bang. Pendetamu memang ngerti budaya. Boleh menikahi orang tuanya, ibunya itu. Yang punya kitab sendiri yang menerangkan, gitu. Bang. Yang punya kitab yang menerangkan. Siapa? Orang Yahudi. Dia yang menerangkan. Contohnya tafsir Razak itu tadi. Ya, ketika mengomentari. Jadi gini. Ketika ibunya Isa itu meninggal, Sarah, saat itulah Rebeka itu lahir. Nah, Rebeka lahir pada saat ibunya Ishak meninggal. Ketika ibunya Ishak meninggal, umurnya Ishak itu sekitar 37 tahun. Itu dia. Jadi setelah itu, ketika Ishak umur 40 tahun, dinikahilah si Rebeka itu. Jadi umur 3 tahun waktu dinikahi. Gitu Bang. Kalau itu pendapat saya itu berarti ngarang-ngarang itu Bang. Kalau saya nggak terima kalau kayak gitu. Nggak ada. Oh, nggak terima. Yang punya kitab sendiri yang ngomong Bang. Emang kitab itu kitabmu gitu? Itu kitabnya Yahudi Bang. Di dalam Kejadian itu kitabnya Yahudi. Orang yang paham bahasa Ibrani, orang yang ngerti bahasa Ibrani, dia yang menerangkan. Apakah Anda lebih percaya kepada pendeta yang tidak ngerti bahasa Ibrani hanya modal terjemahan? Atau orang yang ngerti bahasa Ibrani? Yang memang otoritas mereka? Sekarang saya tanya gini, mana yang lebih kamu percaya? Orang Kristen menerangkan Quran atau orang Islam menerangkan Quran? Ayo. Pastinya orang Islam yang menerangkan Quran. Karena pastinya lebih paham. Nah itu dia. Sama seperti itu. Orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi. Ya contohnya Rabi Rasak itu. Dia paham bahasa Ibrani. Dia yang menerangkan. Masa kamu lebih percaya kepada pendeta yang cuma modal terjemah. Bahasa Ibrani nggak ngerti? Gimana sih? Ya, saya percaya karena pendeta itu Bang, menjadi pendeta itu ditahbiskan, artinya sudah diberkati lah istilahnya. Iya, nggak sembarangan. Tapi nggak ada ilmunya.
tapi nggak ada ilmunya, apa yang bisa dipercaya? Saya tentu karena saya percaya pendeta iya, itu karena Anda nggak mau menggunakan akal. Padahal tadi dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Jadi Bang, ada saya tadi udah membawa contoh loh Bang. Tadi saya udah membawa contoh, jawaban Anda benar. Mana yang lebih kamu percaya, orang Kristen menerangkan Quran atau orang Islam menerangkan Quran? Anda katakan orang Islam. Kenapa? Karena orang Islam ngerti bahasa Quran. Nah sekarang saya balik. Mana yang lebih kamu percaya? Orang Yahudi yang punya kitab Yahudi yang menerangkan tentang kitabnya Yahudi, atau orang pendeta yang nggak ngerti kitabnya Yahudi, nggak bisa baca kitab Yahudi, lalu menerangkan tentang kitab Yahudi. Mana yang lebih kamu percaya? Ayo dong, jangan standar ganda dong. Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini orang Yahudi juga, Bang. Petrus orang Yahudi juga. Kata siapa? Yohanes Petrus orang Yahudi, oleh Yohanes. Orang Yunani itu, Pak. Mana ada orang Yahudi namanya Yohanes? Mana ada orang Yahudi namanya Markus? Mana ada orang Yahudi namanya Lukas? Lukas itu orang Yunani, teman seperjalanan Paulus. Dia seorang tabib. Itu Lukas. Mana ada? Gak ada orang Yahudi namanya Yohanes, Bang. Yang nes us. Itu orang Yunani semua, Bang. Begini Pak D. Bang Andreas, ya kan? Waktu abang membaca Al-Quran, yang abang baca itu terjemahan apa Al-Qurannya? Arabnya? Dulu nggak ada terjemahan, Kak. Ya, abang baca berarti apanya? Arabnya, bahasa Arab. Oke. Sekarang Bible Anda menggunakan original tidak? Menggunakan terjemahan. Nah, bahasa jadi abang yakini bahwa terjemahan itu adalah firman Tuhan? Ya. Bukankah Allah berfirman kepada Nabi dan Rasulnya menggunakan bahasa kaumnya? Nah sekarang ini, kepada baginda Rasulullah menggunakan bahasa Arab. Apakah Al-Quran itu menggunakan bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Oke. Nah sekarang, kepada Nabi Musa apakah menggunakan bahasa Indonesia? Ada yang terjemahan nggak? Saya bertanya, apakah Allah berfirman kepada Nabi Musa itu menggunakan bahasa Indonesia? Nah, kurang tahu saya itu. Loh, jangan kurang tahu, Bang. Abang Islam. Bukankah di dalam Al-Quran juga dikatakan, ya, Allah itu sebelum mengutus baginda Rasulullah sudah mengutus Nabi dan Rasulnya itu di zamannya menggunakan bahasa kaumnya. Nah, ketika abang pergi ke Eropa, apakah bisa abang bawa Bible abang? Hanya saya yang paham berarti, Kak. Bukan. Sekarang begini, bagaimana mungkin firman Tuhan yang tertera di dalam suatu kitab menjadi landasan keimanan kita itu tidak menggunakan bahasa original, Bang? Abang nih Islam. Abang tahu untuk menafsirkan Al-Quran itu butuh setidaknya 15 ilmu. Nah, suruh baca Al-Fatihah saya tuh. Sebentar Bang. Abang gak usah baper sama typing di bawah, Bang. Udahlah, Bang. Saya oke lah, saya terima abang ini adalah Islam dulunya. 32 tahun tiba-tiba murtad menjadi Kristen selama 12 entah 11 tahun, saya tidak tahu. Cukup Allah dengan abang yang tahu. Nah, yang saya katakan begini, apakah mungkin, ya kan, sebuah kitab suci yang menjadi landasan keimanan kita, yang kitab suci itu memang, yang kita tahu itu ada Nabi dan Rasulnya yang memiliki Injil kepada Nabi Isa, Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud. Nah, itu kan menggunakan bahasa kaumnya, Bang. Sekarang abang kan Islam dulu. Tahu abang, ketika abang membaca Al-Quran, pasti tidak mungkin terjemahannya abang baca. Pasti membacanya Arabnya. Nah, apakah Nabi Musa menerima firman dari Allah itu menggunakan bahasa Indonesia? Enggak. Ya udah. Terus bagaimana mungkin kitab suci yang menjadi landasan keimanan kita itu tidak menggunakan bahasa ketika Allah berfirman kepada Nabi dan Rasulnya, membahasa kaumnya? Ya nggak mungkin. Ya, terus yang kedua, standar apa yang digunakan, disiplin ilmu apa yang digunakan pendeta atau LAI untuk membuat tafsiran Bible? Ada nggak? Kak, jangan tinggi-tinggi dong. Saya ini kan gak terlalu paham tentang Kristen. Tapi loh, abang kan
tahu Al-Quran itu setidaknya 15 ilmu untuk menafsirkannya. Dan kita ada kitab tafsir. Makanya kita yang Islam-Islam yang masih awam, jangan sembarangan menafsirkan Al-Quran. Nah, sekarang Bible. Ketika kita membacanya, Yesus Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Bagaimana cara kita menafsirkan itu? Adakah standar ilmu adakah disiplin ilmu untuk menafsirkan Bible yang sudah menggunakan bahasa Indonesia? Apa kitab tafsir namanya untuk menafsirkan bahasa Indonesia? Kalau memang tidak ada seperti itu, Bang, bagaimana mungkin itu dikatakan kitab suci? Kalau saya sih percaya saja, Kak. Mau LAI, makanya saya bilang, itu, saya hanya percaya saja. Keimanan di dalam Kristen itu untuk mematikan akal. Maaf ya Bang ya. Maaf kalau kata perkataan saya kasar. Saya minta maaf duluan. Kalau memang Anda hanya memodalkan keimanan Anda tidak memakai akal, apa bedanya Anda dengan binatang? Maaf. Binatang itu tidak punya akal, dia hanya punya insting, Bang. Dia bisa tahu akan ada musuhnya. Tetapi dia tidak tahu akal. Dia tidak bisa membedakan mana yang baik dengan mana yang tidak, yang haram dengan yang tidak. Itu Bang. Makanya saya katakan, Kristen itu mematikan akal. Kalau memang mematikan akal, ajarannya pun ajaran yang sebenarnya kalian katakan tidak masuk akal, apa bedanya dengan hewan? Itu saja Bang. Sebenarnya simpel Bang. Begini Kak, kalau LAI itu kan lembaga yang sudah anggap aja ditunjuklah oleh pemerintah untuk menerjemahkan ya kan, dan pastinya mereka punya standar mungkin ya, saya kan nggak terlalu ngerti Kak nih, dan saya percaya saja seandainya mereka aja, Bang. Iya, saya beriman saja bahwasanya Bible yang saya yakini ini adalah benar meskipun itu terjemahan. Jadi maksudnya bagaimana begini, terjemahannya kalau bisa seandainya benar Bang? Abang sudah membaca Yohanes 13 nomor 13 Bang. Bentar Kak, kalau seandainya orang LAI dia mau melesetkan ataupun apa, itu urusan dia, mau ditabok Tuhan terserah dia lah gitu kalau saya. Bang, begini Bang. Kalau seandainya orang LAI sudah sudah salah menerjemahkannya Bang, akhirnya apa? Menjadi suatu kesesatan bagi orang yang mengimani kitab itu. Makanya saya bilang, Yohanes 13 nomor 13. Benar kau katakan aku guru dan Tuhan, sebab aku ini adalah guru dan Tuhan. Kalau kita balikan ke originalnya, ternyata dikatakan di situ apa? Kurios Bang, bukan theos. Kalau kita balikan ke JV-nya, King James-nya Bang, itu dikatakan teacher and